Selanjutnya kita akan masuk ke agenda utama kita ya, yaitu pemaparan ya inspiratif tentang tema kita di pagi hari ini, yaitu berprestasi bersama Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Rensu. Kang Rensu sudah hadir? Assalamualaikum Kang Rensu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Kang Rensu, aduh mohon maaf ini. Saya nyaru ya karena wajahnya begitu seperti anak-anak SMA kayaknya ini ya. Begitu. Masih SMA kan? Oh, masih SMA ternyata ya. Padahal sudah lama juga lepas SMA kayaknya ini. Mungkin nanti akan ada perkenalan tentang Kang Rensu sedikit ya, tentang biodata beliau. Mungkin lebih enak sekaligus langsung oleh Kang Rensu mungkin ya. Kami silakan Kang Rensu untuk bisa memulai paparannya. Kami silakan, Bangga. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini membawa kebaikan dan tentunya semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Sebelumnya yang saya hormati para asatidz yang Masya Allah hadir di webinar ini ya. Saya merasa seharusnya menjadi peserta ini, Kang. Rasa-rasanya tidak pantas untuk berbicara nih. Happy, mudah-mudahan sedikit nanti yang kita sharingkan bisa bermanfaat buat adik-adik yang ada di sini. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rensu, tadi sudah disampaikan oleh moderator. Saya sekarang aktif di komunitas teman hijrah. Mungkin ada di antara teman-teman yang hari ini atau kemarin-kemarin pernah ikut di kajian-kajian teman hijrah atau pernah mendengar satu komunitas anak muda yang ada di Kota Bogor. Kemudian aktivitas sehari-hari, kalau hariannya banyak di teman hijrah, karena di sana juga ada program Al-Quran, terus juga misi kajian, ada beberapa perkumpulan kajian-kajian internal tertentu, sama kita mendirikan sebuah manajemen Qori khusus untuk pernikahan sebagai salah satu kontraproduktif ya terhadap maraknya sekarang fenomena pernikahan yang sudah semakin aneh-aneh gitu. Jadi atas dasar itulah kemudian kami berinisiatif untuk membuat sebuah gerakan yaitu ngaji di wedding ya. Yang mudah-mudahan syiar Quran bisa dilakukan dimanapun termasuk di pernikahan. Sebelumnya mari kita sama-sama awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini, Allah masih amanahkan kepada kita kesehatan yang mudah-mudahan ini adalah salah satu kesempatan yang Allah hadirkan kepada hidup kita agar kita senantiasa mengevaluasi diri kita berusaha untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, suatu nikmat yang sangat luar biasa besar teman-teman semua yang Allah amanahkan kepada hidup kita adalah kita merasakan bagaimana Islam itu dari lahir. Kita merasakan bagaimana iman itu sudah ada dalam hati kita semenjak kita dilahirkan. Maka seharusnya hari ini kita menjadi orang-orang yang paling kuat imannya, yang paling banyak ilmunya, dan yang paling bagus kedekatannya dengan Al-Quran. Jangan sampai kita kalah terakselerasi oleh saudara-saudara kita yang mungkin baru memasuki Islam karena mereka masuk Islam dengan ilmu dan lain sebagainya, tapi seharusnya kita menjadi jauh lebih baik daripada mereka.
karena kita berislam jauh lebih lama. Insya Allah hari ini kita akan sharing tentang bagaimana Al-Quran itu bisa melejitkan potensi dan tentunya Al-Quran akan mendatangkan kebaikan. Ini kita interaksinya satu arah atau gimana nih? Enggak, Kang. Enaknya Boleh gimana? ya. Boleh dua arah, boleh. Boleh. Berarah-arah juga boleh. Yang penting jangan lawan arah ya. Mangga, Kang. Baik, sebelumnya terima kasih dan ahlan wa sahlan buat teman-teman, adik-adik semua untuk keinginannya dan kemauannya untuk hadir di webinar ini. Meskipun raga kita tidak bertemu, tapi insya Allah hati kita selalu bertemu dalam doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari berapa sekolah ini, Kang? Insya Allah ya, calon generasi muda ya. Ya, ini lebih dari 20 sekolah lebih ya. Yang ada di Kota Bogor ya. Kota Bogor, begitu. Kota Bogor. Insya Allah. Mudah-mudahan kehadiran teman-teman semua bisa membawa kebaikan terkhusus untuk diri teman-teman semua dan teman-teman bisa sebarkan kebaikannya ke lingkungannya, baik di dalam keluarga, dalam sekolah, di tempat teman-teman. Oke, kita akan sharing ya. Ini bukan ceramah, nanti ada Ustadz khusus untuk sisi ceramah ya. Kita akan sharing tentang bagaimana kemudian Al-Quran ini membawa miracle, keajaiban, terkhusus untuk diri kita, untuk pribadi kita, bagaimana Quran membentuk karakter-karakter yang baik, teman-teman. Maka ketika kita berbicara Quran membentuk karakter-karakter yang baik, kita akan melihat ini dari sisi sudut pandang bagaimana kemudian Rasulullah SAW dengan wasilah Al-Quran membentuk orang-orang yang kemudian orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang sangat luar biasa besar pada masanya. Kita mulai misalnya ketika di zaman Rasulullah SAW. Mungkin ada sebagian di antara kita yang pernah mendengar nama-nama berikut seperti Usamah bin Zaid, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Al-Arqam bin Abil Arqam, kemudian ada Az-Zubair bin Awam. Kemudian di era-era yang lebih kontemporer, di eranya tabi'in misalnya, ada siapa ya? Mungkin kayak Muhammad Al-Qasim, kemudian ada yang lebih kontemporer lagi, ada Muhammad Al-Fatih. Rata-rata usia mereka adalah usia belasan tahun. Sebagai contoh ketika misalnya kita lihat bagaimana usianya Muhammad Al-Qasim 17 tahun. Dia menjadi seorang panglima, seorang jenderal yang kemudian dia menaklukkan India. Atau misalnya mungkin yang teman-teman sering dengarkan, mungkin juga pernah menonton filmnya, itu tentang kisahnya Muhammad Al-Fatih di usianya yang ke-22 tahun, dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Tentu spirit yang dibawa adalah spirit Al-Quran Al-Karim. Nah, timbullah sebuah tanda tanya besar kepada kita. Bagaimana kemudian orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang sangat pemberani. Orang-orang yang memiliki mentalitas yang kuat, keberanian yang tinggi, daya pikir yang cemerlang, gitu kan, ide-idenya brilian, dan lain sebagainya. Dan Masya Allah, semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satu wasilahnya atau asbabnya, Allah hadirkan kepada mereka kekuatan itu karena mereka membangun kedekatan dengan Al-Quran. Nah, maka kemudian dengan Al-Quran itulah orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang besar. Maka negerinya pun menjadi negeri yang besar. Dan itu pun yang akan terjadi kepada kita, teman-teman. Ketika kita membesarkan Al-Quran baik dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, maka otomatis kita akan menjadi orang yang besar dalam segala hal. Nah, kalau misalnya berbicara kaitannya antara Al-Quran dengan kepribadian, ini sangat erat ya. Bahkan dalam sebuah penelitian, dan ini banyak banget penelitiannya di Indonesia, udah banyak banget di kampus-kampus, hubungan antara hafalan Al-Quran dengan tingkat kecerdasan. Dan hasilnya Masya Allah banget. Gitu. Hasilnya adalah ketika seseorang ya, yang dia menghafal Al-Quran, maka tingkat kecerdasannya itu meningkat. Tingkat fokusnya meningkat. Dan daya ingatnya menjadi jauh lebih tajam. Dan ini terbukti secara ilmiah. Ini banyak sekali dilakukan penelitian ketika ada siswa-siswa gitu ya, yang satu menghafal Al-Quran, sementara yang satu biasa saja gitu. Dua-duanya sama-sama belajar, hasilnya cukup berbeda. Gitu. Ini menandakan betapa Al-Quran itu memang Allah hadirkan sebagai mukjizat yang sangat luar biasa besar untuk kita. Ya,
Sebagaimana kita ketahui teman-teman, segala sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran, maka akan menjadi mulia. Coba kita lihat sejenak. Apapun yang disandingkan dengan Al-Quran akan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling dirindukan. Menjadi bulan yang mungkin bagi kita hari ini itu adalah bulan yang sangat-sangat kita ingin rindukan. Bulan yang paling penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Kemudian, Nabi yang Allah amanahkan Al-Quran menjadi Nabi yang paling mulia, ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling kita buru dalam seumur hidup kita, yaitu malam Lailatul Qadar. Begitupun kepada kita, orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Quran, hafizul Quran, maka Allah mengatakan dia menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang senantiasa membesarkan Quran dalam dirinya. Itulah yang akan Allah hadirkan kepada kita. Bayangkan ketika kita hari ini ngerasa bahwa mungkin ada di antara kita sulit dalam belajar gitu ya, atau misalnya kayak ngerasa kehidupan kita kayak nggak punya arah dan tujuan, kemudian kayak hampa dan lain sebagainya, karena salah satu faktor yang menyebabkan itu semua adalah jauhnya kita daripada Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin? Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini adalah kalamullah, perkataan Allah yang memang Allah turunkan kepada manusia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara hal yang menyebabkan kehidupan kita, manusia, terkhusus anak-anak muda, kehilangan orientasinya dalam masa depan, salah satu faktornya adalah karena jauhnya daripada Al-Quran. Tadi di awal kita sudah menyinggung bagaimana kemudian Rasulullah SAW mentarbiyah, mendidik para generasi muda yang kemudian mereka menjadi orang-orang yang sangat luar biasa besar dan mereka besar dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, ada yang menjadi panglima perang, ada yang menjadi sekretaris negara gitu kan, ada yang menjadi gubernur gitu kan, bahkan usianya masih 17 tahun. Gitu. Itulah mukjizat Al-Quran atau miracle-nya Al-Quran yang Allah berikan kepada siapa saja yang memang mau menghidupkan Al-Quran dalam dirinya. Sebagaimana Allah itu berfirman dalam Quran surat Al-Qamar ayat ke-17, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadikan pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang sulit dalam mempelajari Al-Quran. Karena jaminan dari Allah, Al-Quran itu Allah mudahkan. Sekarang coba kita lihat. Ada banyak para penghafal Quran. Dari mulai anak kecil, ya, remaja, dewasa, bahkan sampai kakek nenek. Teman-teman pernah melihat Hafidz Quran Indonesia ya, yang mungkin pernah tayang di salah satu stasiun TV. Ada seorang peserta yang dia mengalami lumpuh otak, namanya Najah. Masya Allah. Allah begitu berikan kemudahan kepadanya untuk menghafal Al-Quran. Walaupun dengan keadaan, mohon maaf, untuk bicara pun sulit. Dan dia didiagnosa mengalami lumpuh otak, tidak bisa berjalan, harus menggunakan kursi roda dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah itu memberikan kemudahan untuk kita mempelajari Al-Quran, untuk kita menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Semuanya Allah berikan kemudahan tentu bagi orang-orang yang memang mau untuk mempelajarinya. Bagi orang-orang yang memang dengan sepenuh hatinya mau dia menghafal Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, dan mau menghidupkan Quran itu dalam hati, dalam pikiran, dan dalam kehidupannya. Teman-teman, segala sesuatu yang Quran itu ada di dalamnya, maka Allah akan jaga dia. Al-Quran ini adalah milik Allah.
dan Allah lah yang akan menjaganya. Sebagaimana Al-Quran turun, ya, 14 abad yang lalu, ya, turunkan kepada Rasulullah SAW. Dari pertama turunnya Al-Quran sampai kita hari ini tahun 2020 akhir, teks Al-Quran itu tetap sama. Bacaan Al-Quran tetap sama, walaupun dengan berbagai macam qiraahnya, tapi tetap sama, teman-teman. Ini menandakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran. Maka apalagi yang kemudian membuat kita ragu untuk mempelajari Al-Quran? Apalagi yang kemudian membuat kita tidak tergerak hatinya untuk mau menghafal Al-Quran dan mau memahami Al-Quran yang kemudian kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Padahal tanda-tandanya begitu besar Allah perlihatkan dalam hidup kita. Ya. Bagaimana kemudian anak-anak kecil yang bahkan dia tidak bisa membaca, belum bisa menulis, dia hanya bisa mendengar, tapi kemudian dia bisa hafal Quran. Usianya 5 tahun, bahkan mungkin usianya ada yang 4 tahun, tapi dia bisa hafal Quran. Ada kakek nenek yang usianya udah puluhan tahun, tapi dia bisa hafal Quran. Begitu Allah berikan kemudahan, ini tanda bagaimana kemudian Allah menjaga Al-Quran. Karena Quran ini adalah kalamullah. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah, kemudian Allah akan menjaganya. Bayangkan jika Quran itu ada dalam hati kita. Jika Quran itu ada dalam pikiran kita, jika Quran itu ada dalam keseharian kita, maka demi Allah, Allah yang akan menjaga kehidupan kita. Allah pasti akan menjaga kehidupan kita. Coba, hari ini ada nggak para penghafal Quran yang kehidupannya dalam artian misalnya sulit? Nggak ada. Karena Allah jaga mereka gitu. Hatinya dia selalu hidup dengan Al-Quran. Pikirannya selalu dinaungi dengan Al-Quran. Kesehariannya selalu dekat dengan Al-Quran. Maka hidupnya itu adalah Al-Quran. Indikator kehidupan kita di dunia adalah Al-Quran. Nah, seseorang dikatakan baik atau tidak baik, itu adalah indikatornya Al-Quran. Seseorang dikatakan benar atau tidak benar, itu indikatornya adalah Al-Quran. Begitu besar dan agungnya Al-Quran yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita sebagai tanda cintanya Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang menyesal sampai kepada usia kita hari ini belum tergerak hati kita, belum ada keinginan dari kita untuk mau mempelajari Al-Quran, untuk mau menghafal Al-Quran. Dan Masya Allah, ini adalah suatu hal yang sangat baik ya, yang dihadirkan oleh teman-teman dari RPPI, dari Sintesa, memberikan beasiswa Al-Quran. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, teman-teman. Begitu banyak kesempatan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, salah satunya ini difasilitasi bagi teman-teman yang mau menghafal Al-Quran. Ini adalah momentum dan kesempatan yang jangan sampai kita sia-siakan. Ingat bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Tapi kematian itu adalah hal yang pasti dalam hidup kita. Maka tatkala kematian itu datang, sudah siapkah kita membawa bekal-bekal dan amal-amal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika malaikatul maut itu datang menghampiri kita, kita belum bisa baca Quran. Jangan sampai ketika malaikatul maut itu mengetuk pintu rumah-rumah kita, Quran kita masih terbata-bata. Jangan sampai ketika malaikatul maut itu mulai menarik ruh kita, naudzubillah, kita belum ada satu surat pun yang dihafal, teman-teman. Padahal kita mengharapkan surga untuk kehidupan kita setelah kematian. Lantas, amalan apa yang kemudian kita siapkan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran itu adalah tanda cintanya Allah. Quran itu adalah tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk kembali lagi kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat cinta kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Maka kemudian Allah menghadirkan Quran sebagai petunjuk agar kita hidupnya tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan ilusi dan fata morgana. Dunia ini penuh dengan tipu daya, teman-teman. Terkadang mungkin sesuatu yang anggap kita nikmat bisa jadi itu adalah sesuatu ujian yang sangat berat. Tapi dengan Quran kemudian kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Dengan Quran kemudian kita bisa membedakan mana yang baik dan benar. Kita bisa mencari tahu bagaimana jalan yang lurus, bagaimana kita meminta kepada Allah dalam salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Bukankah kita selalu meminta itu dalam salat-salat kita, minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Yaitu jalannya Al-Quran. Itulah jalan yang lurus. Allah hadirkan Quran sebagai jalan yang lurus bagi kita agar kehidupan ini tertata. Demi Allah, teman-teman, Quran itu Allah hadirkan untuk solusi dari semua permasalahan-permasalahan kehidupan kita.
Karena Allah tahu dunia ini Allah ciptakan untuk melihat siapakah di antara kita yang kemudian dia melaksanakan amal-amal terbaik, maka Allah berikan petunjuk, Allah berikan spoiler ya tentang kehidupan yang ada dalam Al-Quran, yaitu kehidupan di masa lalu, kehidupan masa sekarang, dan kehidupan yang ada di masa depan, yaitu akhirat. Ini adalah bocoran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa mempersiapkannya. Betapa agungnya Al-Quran dan betapa cintanya Allah kepada kita, sampai kemudian Allah saking cintanya menghadirkan Quran. Ini adalah mukjizat terbesar yang diterima oleh kita sebagai umat manusia. Kita jangan sampai kemudian sekali lagi kita terlena dengan kehidupan dunia, kita terlena dengan usia muda, karena banyak hari ini anak-anak muda yang waktunya dihabiskan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Mohon maaf gitu kan, teman-teman. Betapa banyak problematika di usia muda. Salah satunya yang dialami oleh teman-teman di masa-masa SMA. Problem perasaan, kemudian problem keuangan, dan lain sebagainya. Itu semua solusinya ada dalam Al-Quran. Ketika kita dekat dengan Quran, Allah akan memudahkan semua urusan-urusan kita. Ketika kita dekat dengan Quran, Allah akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Jadi, yang jomblo, kalau dekat dengan Quran, hatinya nggak akan gelisah. Ya. Yang jomblo, kalau hatinya dekat selalu dengan Quran, tuh nggak akan kepikiran tuh untuk mau pacaran dan lain sebagainya. Karena dia sudah menemukan cinta sejatinya, itu Al-Quran. Betapa kemudian Al-Quran itu menjadi obat yang baik untuk jiwa. Betapa kemudian Al-Quran itu juga menjadi obat yang baik untuk hati kita yang gelisah. Itulah di antara kebesaran dan mukjizat atau fadilah yang Allah hadirkan lewat Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada kaum mukmin yang mengajarkan amal solih, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Quran menggambarkan banyak sekali peristiwa-peristiwa tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Agar kita kemudian menjadi orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi itu semua. Dalam Quran, mungkin teman-teman pernah mendengar bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh Fir'aun, ya, dalam Quran surat Yunus ayat ke-90 sampai ayat ke-92, tentang bagaimana kemudian Allah membuat jasad Fir'aun itu utuh agar menjadi pelajaran bagi kita. Itu ada dalam Al-Quran. Dan hari ini kita mengetahui bahwa ternyata jasad Fir'aun, yang mengejar Nabi Musa itu memang jasadnya utuh, dan ditemukan sebuah bukti jasad Fir'aun itu tenggelam di lautan. Karena di mumi Fir'aun itu terdapat sekali banyak unsur-unsur garam. Nah, ini menandakan betapa Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kebenaran-kebenaran itu begitu tampak dalam Al-Quran, teman-teman. Itu salah satunya adalah kisah Fir'aun. Kemudian ada kisah kaum-kaum terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendustakan Allah, tidak mengindahkan perintah Allah, lalu kemudian Allah ajab dan Allah kisahkan itu semua dalam Quran agar menjadi pelajaran bagi kita. Dulu ada orang-orang yang senantiasa menyombongkan dirinya. Dia tidak mau menjalankan perintah Allah, dia tidak mau mengikuti perintah Allah, dia tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau menyembah Allah. Lalu lihatlah bagaimana kemudian Allah memberikan teguran kepadanya, Allah mengajabnya. Lalu kemudian juga Allah kisahkan bagaimana orang-orang yang dia dekat dengan Allah, dia senantiasa mentauhidkan Allah, dia menyembah Allah. Ada Luqman Al-Hakim, ada Imran, dan kisah-kisah para nabi dan lain sebagainya. Ini memberikan gambaran kepada kita, ada dua kubu, orang-orang yang senantiasa dia mendustakan perintah-perintah Allah, dia syirik kepada Allah, dia tidak mau menyembah Allah, dan kemudian orang-orang yang dia dekat dengan Allah dan dia menyembah Allah. Maka jelas sekali perbedaannya, bagaimana kemudian Allah meninggikan derajat orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Hari ini teman-teman, Quran ada di tengah-tengah kita, tapi subhanallah, bagaimana potret remaja kita hari ini. Quran hanya menjadi pajangan di rumah-rumah kita. Quran hanya menjadi pajangan di masjid-masjid kita. Dan keadaan hari ini adalah keadaan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Rob, ini qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rob, kata Rasulullah, ada sebagian umatku yang dia abai terhadap Al-Quran. Dan kegelisahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi hari ini, teman-teman. Bagaimana kemudian ketika dulu Al-Quran itu sangat ditinggikan, bahkan dengan Quran orang itu kemudian menjadi besar. Tapi hari ini Quran begitu banyak digerakkan, majelis-majelis Quran begitu banyak, tahfidz Quran, lembaga tahfidz Quran banyak, lembaga tahsin Quran banyak. Tapi begitu sedikit peminatnya. Sementara remaja-remaja kita hari ini, teman-teman kita, saudara-saudara kita lebih banyak nongkrong-nongkrong misalnya ya, di tempat-tempat mohon maaf yang tidak memberikan kebaikan bagi dirinya. Ini adalah suatu hal yang sangat miris gitu ya dengan keadaan kita hari ini. Maka bagi teman-teman yang mungkin hari ini ikut dengan webinar ini, mudah-mudahan bisa menjadi pemicu untuk mau kemudian dekat dengan Al-Quran, mau melibatkan diri kita dengan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan kebaikan, yang tentunya mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang digerakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena jauh kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi sumber kesusahan karena jarangnya kita membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin kita masih mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara aktivitas kita hari ini sangat jauh daripada Al-Quran. Sementara keseharian kita hari ini jauh dari Quran, lisan kita jarang membaca Al-Quran, pikiran kita mungkin tidak diisi dengan hafalan-hafalan Al-Quran, hati kita tidak dihidupkan dengan bacaan-bacaan Quran, sementara kita mengharapkan kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang sangat sulit untuk didapatkan. Dulu orang-orang yang dia mempelajari Quran, kemudian dia banyak menemukan hal-hal yang baru, mereka menjadi ilmu-ilmu yang sangat besar. Ketika abad kejayaan Islam, masa keemasan Islam, muncul ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi-teknologi yang kemudian hari ini dikembangkan oleh orang-orang Barat. Mungkin kita mengenal penemu pesawat terbang adalah Wright bersaudara. Tapi apakah kita tahu bahwa peletak dasar teori tentang pesawat terbang itu adalah ilmuwan Muslim, namanya Abbas ibnu Firnas. Dia adalah seorang ilmuwan Muslim, penghafal Al-Quran, yang dia kemudian memahami Al-Quran, ayat tentang bagaimana burung itu bisa terbang dengan menggunakan sayapnya. Maka kemudian Abbas bin Firnas ini berpikir, jika manusia ingin terbang, maka dia harus memiliki sayap. Maka dibuatlah sebuah prototipe pesawat terbang. Lalu dia melakukan sebuah percobaan untuk menerbangkan dirinya dengan prototipe pesawat terbang. Lalu ide itu kemudian dikembangkan oleh orang-orang Barat, maka jadilah pesawat terbang seperti yang kita bahas sekarang. Ada lagi penemu atom. Mungkin kita mengenal penemu atom adalah John Dalton. Tapi sebenarnya yang menemukan atom itu adalah Jabbar ibn Rayyan. Dia adalah seorang ilmuwan Muslim ya, yang dia memahami Quran surat Al-Hadid, lalu kemudian dia meneliti besi itu ya, maka ditemukanlah nomor atomnya. Masya Allah gitu ya. Mereka, para penghafal Quran, memahami Al-Quran, lalu menurunkannya ke dalam ilmu-ilmu ini, maka jadilah ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang, kan? Dokterannya, ya, Quran dengan ilmu kegeologiannya, Quran dengan ilmu antariksanya, Quran dengan ilmu biologinya, dan lain sebagainya. Semuanya ada dalam Quran. Lantas, sekali lagi, apa yang kemudian membuat kita ragu dengan Al-Quran? Apa yang kemudian membuat kita hari ini masih belum mau tergerak dengan Al-Quran? Begitu banyak tanda-tanda yang Allah tampakkan kepada kita menaik kebesaran dan kebenaran. Tapi mungkin hati kita masih belum juga tergerak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersegeralah teman-teman, manfaatkan dalam kehidupan kita hari ini, selama nafas ini masih Allah anugerahkan kepada kita, gunakan kesempatan ini untuk segera mungkin memahami Al-Quran, segera mungkin untuk mendekat dengan Al-Quran, tentu agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini sebagai obat atau penawar. Ini Allah terangkan dalam Quran buat bagi kita, baik itu obat untuk hati kita maupun obat
untuk jasa dia kita. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Ini kita saksikan dari kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang yang luar biasa gitu ya. Dia memiliki pendirian yang kuat gitu ya. Idealismenya kuat. Dia orangnya karakter yang kuat sebagai seorang yang keras pada masanya. Lalu kemudian tatkala dia mendengarkan bacaan Quran yang dibacakan oleh Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian tatkala dia membaca Al-Quran, dia kemudian menyadari dan Allah mengetuk hidayah pada hatinya. Ini menandakan betapa Quran itu kemudian melembutkan seorang yang hatinya keras sekalipun. Seperti halnya Umar bin Khattab. Dan banyak kisah-kisah tokoh-tokoh para sahabat yang kemudian hatinya melembut dikarenakan Quran. Karena bahasa Quran ini adalah bahasa yang tidak ada pembandingnya. Inilah bahasa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Al-Quran, bahasa yang sangat indah. Bahkan para ahli syair pun tatkala mendengarkan Quran, mereka mengakui bahwa tidak ada mungkin seorang manusia biasa menciptakan bahasa yang seindah Al-Quran. Ini mendatangkan Al-Quran ini adalah kalamullah. Quran ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat betapa tingginya keutamaan-keutamaan yang Allah hadirkan pada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin teman-teman sering mendengar ya keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya Allah akan memberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Allah berikan satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Jadi kalau misalnya kata dalam sebuah hadisnya kan Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alif itu satu, lam satu, mim satu. Nah, ketika kita membaca alif lam mim itu minimal Allah akan membalas kita dengan 30 kebaikan. Insya Allah teman-teman, betapa Quran ini memberikan keutamaan yang sangat besar bagi kita. Rugi kalau misalnya kita hari ini belum juga mau untuk mempelajari Al-Quran. Rugi kalau misalnya sampai hari ini kita belum juga ingin mau untuk menghafal Al-Quran. Jangan sampai kita kalah oleh anak-anak kecil yang hari ini berlomba-lomba untuk menghafal Quran. Usianya masih 5 tahun, yang usia masih 7 tahun, sementara usia kita mungkin sekarang udah 15 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang mungkin 17 tahun. Jangan sampai kita kalah oleh mereka, teman-teman. Dan jangan sampai kemudian kita menyesal di hari kemudian karena kita tidak menghafal Quran di usia muda. Jangan sampai ketika kita sudah dewasa nanti, usia udah berpuluh-puluh tahun, kita baru menyadari betapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Tentu kita ingin mendambakan kehidupan yang baik. Kita ingin mendambakan kehidupan kita, kehidupan yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya adalah kembalilah kita kepada Al-Quran. Karena dengan Quran Allah akan meninggikan suatu kaum, dan dengan Quran itu juga Allah akan merendahkan dan menghinakan suatu kaum. Quran itu menjadi indikator kemuliaan. Seseorang itu akan mulia ketika dia meninggikan Quran dalam kehidupannya, dan seseorang itu akan menjadi hina ketika dia menjauhkan Quran dari kehidupannya. Bagaimana orang-orang yang jauh dari Quran kemudian hatinya menjadi keras, dia sulit menerima kebenaran, dia sulit gitu ya menerima kebaikan, dan yang datang darinya adalah sesuatu yang datangnya dari syaitan, ya, sifat-sifat yang datangnya dari syaitan, kemarahan, iri, dengki, dan lain sebagainya. Itulah tatkala kita jauh dari Quran. Teman-teman, Quran itu ibarat cahaya. Ya. Ketika kita dalam gelap, tentu kita membutuhkan sesuatu yang sekiranya menjadi jalan untuk kita bisa melihat. Maka jawabannya adalah cahaya.
sebagaimana ketika kita mati lampu. Gitu ya. Kalau misalnya kita mati lampu, maka hal yang pertama kita cari adalah cahaya. Karena dengan cahaya itulah kemudian kita bisa melihat. Nah, Quran itu adalah cahaya dalam kehidupan kita. Karena dengan Quran itulah kemudian kita bisa melihat kebaikan. Dengan Quran itulah kemudian kita bisa melihat mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Dengan Quran itulah kemudian kita bisa menyaksikan inilah jalan yang diridai Allah dan inilah jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Quran itu kemudian kita bisa melihat ini adalah jalan-jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan inilah jalan yang datangnya dari iblis dan syaitan. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ini kisah datangnya dari Mesir. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah mendengar kisah ini. Kisah tentang seorang penghafal Quran yang usianya 6 tahun. Namanya Mu'ad. Usianya 6 tahun dan dia tidak bisa melihat, usianya 6 tahun, tapi dia senantiasa menghafal Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Mu'ad ini sangat menginspirasi kita semua. Dia seorang yang buta, di usianya yang 6 tahun, dia senantiasa mau menghafal Al-Quran. Jarak antara rumahnya di As-Sa'adah dengan tempat dia menghafal Al-Quran, dia bertemu dengan syekhnya, yaitu kurang lebih sekitar 11-12 km, atau ditempuh dengan perjalanan sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan dengan menggunakan motor. Mu'ad setiap hari dia diantarkan oleh ayahnya ketika ingin bertalaqi dengan syekh di salah satu provinsi di kota Mesir. Dia bertemu dengan syekh 1 minggu sekali untuk mentalakikan Qur'annya. Masya Allah. Setiap pekan Mu'ad selalu bertalaki dengan syekhnya, terus dan terus gitu. Sampai kemudian di usianya yang 11 tahun dia bisa menghafal Al-Quran mungkin 30 juz dalam keadaan matanya buta dan tidak bisa melihat, teman-teman. Tapi kemauannya begitu besar untuk menghafal Al-Quran, meskipun dia mengatakan kepada salah satu syekh yang mewawancarainya, Syekh Fahad Al-Khandari, begitu berat untuk mengawalinya untuk menghafal Al-Quran. Tapi dia senantiasa dimotivasi tentunya oleh orang tuanya dan oleh dirinya sendiri untuk mau menghafal Al-Quran. Walaupun dengan keadaan yang penuh dengan keterbatasan. Mungkin menurut kita tidak bisa melihat sesuatu yang sangat berat untuk kita hari ini. Tapi tidak bagi Mu'ad. Itu tidak menyurutkan langkahnya untuk mau menghafal Al-Quran, walaupun dia harus menempuh perjalanan yang begitu jauh dengan ayahnya. Suatu ketika dia diwawancarai oleh Syekh Fahad Al-Khandari, ya Syekh Mu'ad, ya. Dia bertanya, jika engkau berdoa kepada Allah, lalu kemudian Allah akan mengabulkan permintaanmu, apa doa yang akan engkau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Mu'ad menjawab, dia mengatakan kepada Syekh Fahad, ya Syekh, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap membuat mataku tidak bisa melihat. Karena dengan mataku yang tidak bisa melihat ini, aku bisa menghafal Al-Quran. Dan aku bisa berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini aku diantar oleh orang tuaku untuk bertalaki dengan Syekh. Tapi ketika aku di hadapan Allah, berdiri dengan penuh gemetar tanpa didampingi oleh orang tuaku. Semoga dengan hafalan Quran ini, itu bisa meringankan siksaku di yaumil akhir. Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh Mu'ad Al-Hafidh, seorang anak yang usianya masih sangat muda, teman-teman, 6 tahun, tapi insya Allah dia mau menghafal Al-Quran dengan penuh bersemangat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Masya Allah. Baik. Satu anak.